Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil muhtaramain, para alim, para sesepuh yang senantiasa saya muliakan, kepada jajaran muslimat PAC Padikraja yang saya hormati, dan semua hadirin wal hadirat yang ada pada ruang online pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat menjalankan serangkaian aktivitas kita, baik aktivitas ibadah yang secara mahdhah, hubungannya kita langsung kepada Allah dalam rangka membangun kesolehan pribadi, maupun ibadah secara ghairu mahdhah dalam rangka membangun kesolehan kita, kesolehan secara sosial, tentang bagaimana kita hubungan yang baik terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti jejak beliau, sehingga fa insyaallah akan mendapat syafaatnya fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah kembali menjumpai bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 ini, yang alhamdulillah kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kondusif. Kita dapat menjumpai bulan Ramadan ini tentu bagian dari kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini wajib kita syukuri, baik dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, baik rasa syukur yang diwujudkan dengan hati kita, yang kemudian diekspresikan dengan kegembiraan kita atas kenikmatan Allah, maupun diwujudkan dalam perbuatan kita sebagai wujud syukur. Maka perbuatan kita semuanya adalah dalam rangka ibadah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus PAC Muslimat Padikraja yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin menyampaikan materi kultum tentang penyebab rusaknya hati. Terima kasih kepada panitia yang sudah menghubungi saya untuk menyampaikan materi menjelang berbuka puasa Ramadan. Tema yang saya angkat pada kesempatan hari ini adalah tentang penyebab rusaknya hati. Sebagaimana disampaikan oleh beliau Hasan al-Basri rahimahullah, inna fasadal qulubi an sittati asya, awwaluha yudnibuna biroja'it taubah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun, wa idha amilu la yakhlisun, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun, wa ma yardawna biqismatillah, wa yudfanuna
mautahum wa la ya'tabirun. Yang artinya rusaknya hati itu disebabkan karena 6 hal, yaitu yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya diterima. Yang kedua, mempunyai ilmu namun enggan mengamalkannya. Yang ketiga, beramal namun tidak ikhlas. Yang keempat, memakan rizki Allah namun tidak mensyukurinya. Yang kelima, tidak ridho dengan pemberian Allah. Yang keenam, mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari 6 hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hasan Al-Basri, ini merupakan penyebab rusaknya hati seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa hati ini adalah sumber dari segala aktivitas manusia. Ketika hatinya baik, maka aktivitas manusia dalam kesehariannya maka dia akan baik. Karena otak kita, perilaku kita yang mengendalikan itu adalah hati kita. Dari 6 hal ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mulai dari yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya diterima. Penerapannya dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dari awal untuk senantiasa mengantisipasi agar kita tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Apalagi dengan slogan yang penting kan masih ada waktu bertobat. Ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Kemudian banyak ilmu tapi amalnya tidak ada. Nah, ini penting bagi kita bahwa ketika kita punya keilmuan, maka kewajiban kita bagaimana agar ilmu itu bisa diamalkan. Sedikit demi sedikit kita semua selalu mencari ilmu, selalu mencari wawasan yang baru, mengaji dan sebagainya. Akan sangat bagus ketika yang sudah kita terima, sudah kita dapatkan, itu kita amalkan. Meskipun dalam mengamalkan itu dilakukan secara bertahap. Kemudian yang ketiga, beramal namun tidak ikhlas. Ini persoalan yang seringkali kita lakukan. Ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas amal soleh, namun hati kita terkadang masih menggerutu. Hati kita terkadang masih tidak ikhlas. Ketika kita berbicara ikhlas, ini adalah sesuatu yang tanpa syarat. Ketika kita bilang ikhlas, tapi kemudian ada syaratnya, itu artinya keikhlasan kita masih sangat terbatas. Maka dari itu marilah kita bersama-sama belajar ikhlas, meskipun itu sesuatu yang dimulai dari yang terkecil. Kemudian yang keempat, memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala itu telah diberikan kepada kita, maka wajib bagi kita hukumnya untuk mensyukurinya. Apapun kenikmatan itu dan seberapapun besar atau kecilnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak ridho dengan pemberian Allah. Nah, ini penting bagi kita bagaimana kita menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Kemudian yang keenam, mengubur jenazah tapi tidak pernah mengambil pelajaran atas kematian itu.
Ini penting bagi kita untuk bagaimana mengambil pelajaran tentang kematian saudara-saudara kita, yang kemudian meningkatkan keimanan kita, yang kemudian pada akhirnya amal soleh kita meningkat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita karena menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.